Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lardi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Dan Ibu nanti sebagai coachnya. Betul. Mohon izin saya menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi sebelum pra-coaching nanti, yang pertama dalam praktek coaching nanti saya akan mengisi rubrik penilaian ya melalui pengamatan. Kemudian dalam praktek coachingnya nanti rubrik itu berisikan sesuai dengan alur tirta atau enggak. Kemudian nanti yang kedua, dalam proses coachingnya nanti kompetensi yang muncul itu berapa, kemudian alurnya tercapai atau enggak. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan atau pra coachingnya nanti ya. Jadi mohon yang pertama, sebagai coach, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari praktek coaching hari ini? Oke, baik Pak Lardi. Rencana kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga pertanyaan berbobot. Jadi 3 kompetensi itu yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching di siang hari ini. Seperti itu Pak Lardi, kira-kira. Baik Ibu, kemudian dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, dari kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sama mengajukan pertanyaan berbobot itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang bisa diobservasi oleh Ibu? Baik, dari ketiga kompetensi tersebut yang akan lebih saya spesifikasikan ya, lebih saya detailkan, yaitu di kompetensi pertanyaan berbobot Pak, seperti itu rencananya. Baik Ibu, kemudian Ibu kan sudah memilih tentang pertanyaan berbobot sebagai kompetensi spesifik yang akan Ibu observasi. Kemudian dari situ, dari Ibu yang Ibu pilih tadi, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa yang Ibu kembangkan dari kompetensi yang Ibu pilih tadi? Kan dari misalnya dari pertanyaan berbobot ini indikatornya sudah tercapai. Nah, kira-kira Ibu yang sudah susun indikatornya seperti apa? Iya, jadi dikatakan tercapai seperti itu ya Pak, sesuai dengan kompetensi yang saya pilih tadi, yaitu pertanyaan berbobot. Indikator ketercapaian dari kegiatan saya hari ini adalah ketika si coachi itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Jadi saya akan terus mencoba menggali potensi dari si coachi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, agar si coach itu sendiri akan menggali potensinya. Jadi misalkan punya solusi ini, masih saya tambahkan lagi. Kira-kira selain itu apalagi solusi lainnya gitu. Jadi terus kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik berbobot untuk menuju penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi saat itu. Nah, ketika nanti sudah si coach ini sudah mendapatkan solusi dari hasil penggalian itu tadi, maka saya anggap kompetensi yang saya targetkan di hari ini tercapai, seperti itu. Betul, baik Ibu, berarti jadi indikatornya dari pertanyaan berbobot itu tadi ada muncul ide baru, kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan terbuka dan nyaman ya. Betul. Kemudian menghindari pelaberan dan asumsi terhadap coach. Nah, mungkin dari pengalaman Ibu selama ini, kiat-kiat untuk membuat coach itu nyaman mau bercerita itu mungkin ada trik-triknya khusus, bagaimana caranya? Benar Pak, kalau saya selama ini yang pernah saya lakukan untuk menciptakan kenyamanan itu pertama adalah ini keterbukaan kita sendiri terhadap si coach. Ya, jadi kita lakukan kayak pra pendekatan sebelum kita melakukan coaching seperti ini. Jadi seperti kegiatan coaching hari ini, sebelumnya kami sudah melakukan komunikasi secara individu, dalam arti kita anggap pra coaching tidak masalah, artinya ini sebagai pendekatan gitu ya Pak ya. Kemudian di sini juga saya mencoba untuk menghadirkan penuh ya, artinya kehadiran penuh saya di dalam kegiatan coaching ini agar si coach ini merasa nyaman, karena apa ya, merasa diperhatikan, kemudian apa yang nanti akan disampaikan terkait permasalahan yang dialamin saya bisa menangkap seperti itu dan memahami tujuan dari si coach itu akan membuat si coach merasa nyaman. Itu yang akan saya yang telah saya lakukan selama ini dan akan terus saya lakukan pada kegiatan-kegiatan coaching berikutnya.
Baik Ibu, jadi sudah cukup rasanya pertanyaan Iya. mengenai pra-observasi ini. Saya persilakan Ibu untuk memulai praktek coaching ya. Silakan Ibu Baik, dimulai. baik Pak Ladi, terima kasih. Terima kasih Bu. Semoga nanti bisa berjalan lancar ya Pak kegiatan Amin. coaching saya hari ini. Dan nanti mungkin karena ini masih pra ya Pak, Iya. Pak Ladi pra observasi. Nanti ketika saya coaching Pak Ladi pasti melakukan pengamatan dan Iya. setelah itu pasti ada catatan-catatan yang disampaikan ke saya, gitu ya. Oke Bu, terima Oke, kasih Bu. terima kasih juga Pak ya atas waktunya. Baik. Ya. Baik, Assalamualaikum Bu Muti. Waalaikumsalam, Oke, apa Bu kabar hari ini, Nur. Bu? Alhamdulillah baik, Bu Iya. Nur. Bu Muti kemarin saya lihat ada WA dari Bu Muti ya bahwa hari ini kita mau ketemuan sekedar untuk sharing dan berdiskusi. Betul seperti itu, Bu? Betul, Bu. Kemarin mohon maaf, Bu ya, saya kemarin ngirim WA-nya agak malam. Wajar aja Santai. kalau ibunya mungkin belum bales. Benar Bu Muti, santai aja Bu Muti. Mungkin ini kan juga kebetulan saya sudah tidak ada kegiatan ya, anak-anak pulang. Bu Muti masih ada kegiatan, Bu? Nggak ada, Bu. Nggak Makanya ada. saya datangin Ibu Baik, nih. baik. Alhamdulillah kalau gitu ya Bu, berarti kita bisa menuju ke ruang perpustakaan Iya. aja. Di sana kebetulan tempatnya lebih nyaman karena AC-nya masih berfungsi dengan baik seperti Ya, itu jadi ya. lebih dingin, Bu Iya ya. betul. Alhamdulillah kita sudah nyampe seperti ini Bu keadaan perpustakaan kita. Iya. Mohon dimaklumin ya kalau kurang rapi. Ini udah Dan bagus kok, iya, Bu. kita ini Bu ya, mungkin saya enggak terlalu banyak waktu ya, hari ini paling sekitar 15 menitan Iya. kita berdiskusi bersama. Jadi kita di awal komitmen untuk memanfaatkan waktu ini dengan seefektif mungkin. Nah, saya mohon maaf bertanya dulu ini ya Bu Muti ya, kira-kira apa tujuan ataupun apa yang ingin diharapkan dari kegiatan diskusi kita di siang hari ini. Jadi kita punya target dan tujuan yang akan kita capai, yang akan Bu Muti capai di siang hari ini seperti itu dengan berdiskusi dengan saya Iya. gitu ya Bu ya. Iya, Bu Nur, sebenarnya nih saya ini lagi ada masalah nih, Bu Nur. Mudah-mudahan dengan adanya coaching dari Bu Nur bisa membantu saya untuk mencapai tujuan saya. Tujuannya itu, Bu, ini kan saya ada masalah di kelas. Kebetulan kemarin hari Kamis itu kan saya ngajar, Bu, di kelas 8H. Nah, pada saat proses pembelajaran itu kok saya ngerasa ini ya, Bu, ya, di kelas 8H itu kok kayaknya kurang gitu, Bu. Saya lihat motivasi anak-anak, saya perhatikan tuh kok kayaknya mereka kurang antusias gitu, Bu, untuk mengikuti pelajaran yang saya bawakan gitu, Bu. Jadi intinya ini ya Bu ya, tadi yang diceritakan Bu Muti bahwa anak-anak di kelas tersebut kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran ya Benar, Bu ya, Bu. selama ini yang sudah kelihatan seperti itu ya. Nah, kemudian Bu, menurut Ibu faktor apa yang membuat anak tersebut kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu? Oh gitu, Bu, ya. Iya, Bu, jadi gini, kalau saya lihat secara keseluruhan, saya sih sudah mempersiapkan, Bu, ya. Kalau menurut saya menilai saya sudah mempersiapkan, proses pembelajaran seperti saya menyiapkan, video pembelajaran yang menarik untuk siswa, kemudian saya membuatkan, ice breaking di awal-awal pelajaran gitu, Bu. Nah, kalau menurut saya untuk faktor, kalau, Ibu tadi nanya faktornya apa, kemungkinan sih, Bu, kalau saya perhatikan karena waktu itu di hari Kamis saya kan mengajarnya di jam terakhir, Bu, di jam 3 seperti itu. Nah, kan, Ibu juga tahu ya kalau di jam-jam terakhir, jam-jam seperti itu tuh jamnya anak-anak ngantuk, jamnya anak-anak capek, mereka dari pagi udah belajar gitu kan, Bu, terus saya pas kenanya di jam, terakhir gitu, Bu. Nah, mungkin itu salah satu faktor deh, Bu, kayaknya yang membuat, anak-anak itu kok kayak kelihatan kayak ada yang tidur-tiduran, terus ada yang kepalanya tuh, Bu, ditaruh di meja begini nih, Bu. Nah, kayak gitu. Terus ada yang ngobrol sendiri sama temennya, terus apalagi ya, Bu, ya, dari wajah kan kita bisa ngelihat ya, Bu, anak ini antusias atau tidak, seperti itu, Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Wajar sih ya Bu, karena memang di jam-jam terakhir itu kondisinya itu anak kan sudah capek dari paginya. Nah, terus mengikuti pembelajaran akhirnya kurang interest seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya. kemudian Bu ini saya lanjut kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi situasi seperti itu? Oke, yang saya sudah lakukan itu tadi, Bu. Yang pertama, saya, di awal pembelajaran nih, Bu, ya.
saya memberikan dia, ya pastinya motivasi, apresiasi, kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini apa, kemudian saya juga sudah berusaha untuk membangkitkan kesadaran, siswa terkait, keterampilan, kebersihan kelas atau membimbing mereka dalam keterampilan, sosial emosi dengan di awal pembelajaran itu saya menyuruh mereka memungut sampah 1 menit gitu agar kelasnya kelihatan bersih. Selanjutnya saya juga sudah, memberitahu tujuan pelajaran dan kedua berikutnya, saya juga memberikan mereka tuh ice breaking Bu Nur. Kan kalau ice breaking itu kan, ya pasti anak-anak antusias kan Bu Nur, kalau kita menggunakan itu di kelas dan itu di awal cukup antusias Bu Nur. Sepertinya sudah luar biasa ya yang Bu Muti lakukan, artinya dari mulai semua hal-hal yang mendukung kegiatan pembelajaran sudah dilakukan termasuk speaking dan seterusnya ya Bu ya. Nah, menurut Bu Muti apakah itu sudah maksimal? Kira-kira kalau yang dilakukan Bu Muti itu tadi kita anggap di rating skala itu 10 itu ya Bu ya. Kira-kira saat ini kondisi pembelajaran di tempat Muti itu berada di skala berapa? Kalau saya perhatikan Bu ya, dari skala 1 sampai 10 kayaknya mereka masih di 7 deh Bu. Itu menurut saya kurang Bu. Oke, masih berada di skala 7. Ah. Nah, kira-kira yang Bu Muti inginkan, berada di skala berapa? Ya saya sih maunya 9 dan 10 Bu, kalau perlu sempurna. Betul betul. Berarti di skala 9 sampai 10 Iya. maksimal. Nah, kemudian Bu untuk, mencapai skala tersebut, apa yang sudah Bu Muti lakukan? Nah itu Bu, kalau saya lihat kemarin kan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 8H, kalau menurut saya di awal tuh sudah bagus Bu, sudah sesuai dengan, prosedur yang dari rencana pembelajaran yang saya sudah buat. Nah ternyata setelah saya cek, saya perhatikan lagi dari awal, kayaknya nih ada kegiatan di akhir Bu, yang masih belum maksimal. Kegiatan akhir itu belum maksimal Bu, seperti itu. Di kegiatan akhir pembelajaran ya Iya. Bu Muti ya yang belum maksimal. Nah, kemudian kira-kira, langkah Bu Muti seperti apa untuk memaksimalkan di kegiatan pembelajaran yang akhir tersebut? Nah itu Bu, kemarin tuh saya juga baru kepikiran, ternyata kalau menurut saya proses pembelajaran yang menyenangkan itu tidak hanya di awal, tapi dia harus stabil ya Bu, di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau perlu, yang saya inginkan tuh anak-anak tuh keluar dengan wajah tersenyum, dengan happy, dan dia paham dengan materi yang saya bawakan. Itu menurut saya pembelajaran yang ideal Bu. Tapi yang kemarin itu benar-benar di awal saya senang nih sudah anak-anak antusias, tapi kok di pertengahan dan di akhir ini mulai turun, mood-nya mereka tuh mulai turun. Ternyata, ada yang kurang dari saya, Bu. Saya lihat yang kurang itu mungkin saya kurang adanya kegiatan refleksi, Bu. Nah, karena kemarin itu, waktu itu saya buru-buru juga sih, Bu, karena, ada saudara yang sakit, jadi saya mempersiapkannya nggak maksimal gitu, Bu. Nah, saya cek ternyata kemarin di kelas saya itu yang kurang itu kayaknya kegiatan refleksi yang ada di akhir, Bu, gitu. Baik, jadi kalau bisa saya pahamin apa yang disampaikan Bu Muti bahwa, kekurangannya ada di kegiatan refleksi bersama ya, baik itu mungkin refleksi dari, murid itu Iya sendiri maupun dari betul, guru iya seperti itu ya, betul, Bu, Bu. ya? Baik, Bu Muti itu sebenarnya sudah luar biasa beberapa, kegiatan yang sudah tersusun ya dari awal tadi sebenarnya langkah-langkah kegiatan Bu Muti sudah tersusun. Nah, ngomong-ngomong Bu, ini, keren sekali solusinya yang telah disiapkan ya, tapi kan kita harus punya ini ya komitmen, kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan? Iya, Bu. Nah, untuk, refleksi mungkin di pembelajaran berikutnya saya sih rencananya besok, Bu, karena kebetulan saya kan ada lagi di kelas 8H, tapi di jam pertama insya Allah, Bu. Jadi rencana aksi saya nanti, untuk menyempurnakan kegiatan itu, besok saya jalankan, Bu. Oh, jadi untuk pelaksananya besok ya, Bu, ya? Iya, betul. Oke. Nah, mungkin dalam pelaksanaan kegiatan refleksi ini yang Bu Muti rencana laksanakan refleksi guru atau refleksi murid atau dua-duanya? Ya, rencana sih Bu, kita kan juga perlu tahu ya, anak-anak ini kira-kira senang nggak sih saya mengajar mereka tuh mereka senang nggak? Atau mereka mungkin ada sebagian yang nggak senang bahasa Inggris, karena gurunya kah atau karena pelajarannya yang membosankan, itu juga saya perlu tahu kan Bu.
Nah, makanya saya melakukan refleksi. Refleksi itu mungkin dari siswa memberikan testimoni atau menuliskan kesan dan kesannya melalui post-it seperti itu, dan di situ saya jadi tahu, oh ternyata kurangnya saya di sini. Kemudian saya ke siswa juga saya akan membuka diri bahwa kalau kalian ingin apa yang mau ditanyakan, apa yang kurang jelas, silahkan kalian boleh memberi kritik dan saran bagi saya sebagai guru bahasa Inggris mereka, Bu. Oke, luar biasa Bu Muti. Berarti kalau saya dengarkan dua-duanya ya dua Iya, arah, baik dua arah, refleksi Bu. murid maupun refleksi guru. Benar. Semoga rencana yang disusun dan sudah ditetapkan juga kapan waktu dilaksanakannya itu besok hari Kamis ya, berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama. Kemudian tanpa terasa Bu, ternyata kita sudah sampai di penghujung waktu. Iya. Sebentar lagi ini kan juga sudah waktunya absen pulang ya Bu Iya, ya. Bu. Jadi pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tunggu kabar berikutnya dari kegiatan rencana aksi yang telah Bu Muti susun. Nanti hasilnya kita akan ketemu lagi di minggu depan ya Bu ya untuk membahas hasilnya itu. Oh iya Bu Nur, sebelumnya saya terima kasih sekali ya sama Bu Nur ya. Alhamdulillah setelah saya berdiskusi sama Bu Nur nih, saya dapat pencerahan. Terus alhamdulillah juga Bu Nur banyak mengarahkan saya untuk apa aja nih yang harus saya lakukan. Jadi saya kayaknya tambah semangat deh Bu Nur untuk belajar mengajar mereka besok, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nur, kita sekarang sudah masuk di tahapan pasca observasi, di mana kita akan mengevaluasi dan mempertanyakan beberapa hal ya Bu. Baik, kemudian untuk pertama saya akan sedikit mengevaluasi dan juga merefleksi hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi. Praktek coaching tadi saya rasa sudah berjalan cukup baik, aktif, dan terjadi interaksi yang bagus ya, di mana antara coach sama coachnya sudah terjalin kemitraan, kemudian tidak saling menggurui, kemudian tidak memberikan pelabelan, kemudian juga tidak memberikan asumsi yang menyudutkan coachnya dengan masalahnya. Jadi saya lihatnya interaksi dan solusi yang diberikan itu sudah cukup bagus. Kemudian juga pelaksanaan coaching tadi sudah berjalan dengan alur tirta ya, ada tujuannya, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya sudah cukup bagus dimunculkan oleh coach terhadap coachnya. Kemudian telah nampak juga kompetensi coaching di mana coach hadir sepenuhnya. Jadi tadi saya ngamati terjadi kontak mata yang bagus ya, jadi ada interaksi, ada yang mendengarkan, aktifnya jalan, pertanyaan berbobotnya diambil dari penjelasan coach itu sangat bagus sekali. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, mohon dijawab ya Bu. Kemudian terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Yang pertama, ketika Ibu melakukan coaching tadi, indikator dari ketercapaian apa yang nampak dan ingin Ibu kembangkan lagi kira-kira apa? Baik Bapak, tadi sesuai dengan indikator di awal ya, yang spesifikasi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching di siang hari ini adalah ini tadi pertanyaan berbobot. Nah, maka dalam kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan pertanyaan berbobot itu dengan menggali pertanyaan-pertanyaan dari jawaban coach itu sendiri. Nah, namun dalam kegiatan tersebut saya masih ada ini terselip untuk kehadiran penuhnya masih belum stabil di situ. Saya rasakan mungkin tidak terlihat tapi saya merasakan hal itu. Nah, cuman untuk ketercapaian di indikator sesuai yang saya tetapkan di awal yaitu pertanyaan berbobot itu sudah muncul dan berkembang serta dilaksanakan sesuai tahap-tahapan dari alur tirta tersebut ya, dari mulai kami bertemu langsung menentukan tujuan, kemudian kita juga di awal sudah komitmen untuk berapa menit yang kita sepakati, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah teralur seperti itu Pak. Ya. Saya rasa tadi juga sudah cukup baik ya apa yang Ibu lakukan, kemudian indikator-indikator ketercapaian itu dengan pertanyaan berbobot, dan Ibu juga menemukan potensi yang ada di dirinya coach tadi sebagai alternatif solusi. Jadi kalau plan A tidak
jalan, ada Iya, plan B. Jadi ada betul. solusi alternatifnya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, jika ada kesempatan lain ini untuk melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching selanjutnya? Kira-kira apa? Baik Pak, tadi di awal waktu saya menjelaskan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ketika tadi melaksanakan coaching itu di kesadaran penuh saya itu masih belum stabil. Oh, Nah, iya, kalau betul. ada kesempatan nanti untuk kegiatan coaching lagi, saya akan memaksimalkan di kesadaran penuh saya seperti itu, sehingga kegiatan coaching yang akan saya lakukan sudah bisa stabil, tidak tadi itu di awal bagus gitu ya, kemudian di tengah agak oleng sedikit, di Iya. belakang kembali lagi fokus. Jadi seperti itu, karena dengan kesadaran penuh itu kita akan mampu menangkap apa yang disampaikan oleh si coach dan juga akan bisa memahami tujuan yang ingin disampaikan coach kepada saya sebagai coach seperti itu. Nah, itu Pak yang rencana saya ke depannya, kira-kira semoga diberi kesempatan lagi. Baik Bu, luar biasa. Jadi jika ada kesempatan nanti Ibu akan menggunakan kompetensi kehadiran sepenuhnya ya. Iya. Jadi Ibu kembangkan dalam proses selanjutnya. Contoh cara mengembangkan kehadiran penuh ya. Jadi nanti bisa dimulai dengan kontak mata ya. Tadi ada beberapa yang lost. Jadi di awalnya memang bagus, di pertengahannya mungkin dengan penjelasan yang banyak mungkin Ibu kurang menangkap. Jadi salah satu contoh orang paham itu kan bisa mengangguk, bisa oke, oh iya. Jadi ketika coachnya menjelaskan, Ibu dengan bisa mengembangkan dengan kehadiran penuh seperti itu contohnya. Jadi kontak mata, kalau sekarang kan kelemahannya anak-anak kadang diajak ngobrol dia mainan gadget itu kan kesadarannya nggak ada, sopan santunnya nggak ada. Baik Ibu, saya rasa cukup ya untuk percakapan observasi kali ini. Alhamdulillah praktek coachingnya kali ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian praktek selanjutnya dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Oke Bu, terima kasih Bu Nur. Baik Pak, terima kasih juga. Sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan nanti kita bisa meningkatkan kompetensi ini ya. Baik, terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.